Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 5 Desember. Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan penilaian terhadap toilet umum di seluruh Taiwan pada bulan lalu dan toilet Ditjen Perkeretaapian Taiwan TRA mendapatkan predikat toilet umum paling kotor. Hal ini kemarin mengundang kemarahan legislator yang membekukan anggaran mengalidayakan tugas kebersihan sebesar 60 juta dolar Taiwan untuk TRA tahun depan. TRA harus mengajukan proposal perbaikan untuk mencairkan anggaran. Banyak penumpang kereta api beranggapan bahwa toilet umum di stasiun TRA sangat bau. 我觉得可能是味道比较重这样子而已。对，就以我来说的话，可能味道上可能比较没有那么好闻。 Ada legislator mempertanyakan mengapa toilet umum TRA Taiwan dinilai sebagai toilet terkotor oleh warga lebih buruk daripada toilet umum di pom bensin. Biaya pemeliharaan stasiun dalam anggaran TRA tahun depan adalah sekitar 610 juta dolar, di mana sekitar 460 juta dolar merupakan dana kebersihan oleh pihak ketiga, lebih mahal 10 juta dolar dari dana tahun ini. 台铁公厕花那么多钱，就评比起来是最脏的，而且台铁也知道它公厕很脏啊，一直被旅客诟病。我们是在有改善啊，不过的确了哈，我们有部分哈，我们的因为设施老旧哈，尤其是公厕底下的化粪池啊，还是这个清洁不易哈，那这个我们陆续啊，我们都编有计划。 Komite Transportasi Yuan Legislatif meninjau anggaran TRA Taiwan tahun 2024. Berhubung legislator kesal terhadap tidak adanya upaya perbaikan terhadap toilet TRA yang kotor, mereka akhirnya memutuskan untuk membekukan anggaran TRA tahun depan senilai lebih dari 60 juta dolar Taiwan. TRA berjanji untuk melakukan perbaikan, tapi harus menyerahkan laporan perbaikan tertulis baru bisa menggunakan anggaran tersebut. Hadirnya front udara membuat suhu banyak menurun pada minggu ini. Suhu rendah di luar ruangan puncak tertinggi Taiwan, Yushan, yang diselimuti kabut putih kemarin mencapai minus 1,8 derajat. Sayangnya, uap air yang kurang membuat salju yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Sejauh mata memandang, panorama kabut putih yang indah menyelimuti gunung Yushan yang dingin. Hadirnya front udara dingin membuat Yushan turun hujan gerimis sporadis sejak tanggal 3 malam hingga 4 pagi. Sayangnya, uap air yang tidak mendukung, suhu rendah minus 1,8 derajat Celcius hanya menghadirkan kabut putih di stasiun cuaca Yushan dan sekitar. Sistem awan hujan selatan Tiongkok dan front udara dingin yang terbentuk di sekitar Taiwan mungkin akan mendatangkan hujan di seluruh Taiwan, terutama untuk wilayah Sentraka Utara dan Ilan. Badan Cuaca Pusat CWA mengungkapkan uap air akan mulai berkurang pada tanggal 5 dan suhu akan menurun. Namun uap air akan kembali bertambah pada tanggal 6 dan cuaca baru akan berubah menjadi kering dingin pada tanggal 7. Waspada modus penipuan berkedok foto hasil sintesis kecerdasan buatan. Seorang pria bermergahong yang berkenalan dengan seorang wanita lewat internet dicegat polisi saat ingin mentransfer uang di bank. Bapak Hong menunjukkan foto KTP tangkapan layar dan foto wanita yang sakit dan berbaring di tempat tidur. Namun, polisi yang bermata tajam segera menemukan foto tersebut adalah hasil sintesis AI dan berhasil mencegah pria tersebut mentransfer hasil jeripayanya. Seorang pria bermarga Hong meminta bank untuk mengirimkan biaya pengobatan sebesar 70.000 dolar kepada seorang netizen wanita. Petugas bank khawatir bahwa ini adalah penipuan dan segera melapor polisi. Saat polisi tiba, mereka menemukan bahwa foto KTP ini adalah gambar yang disintesis oleh AI. 我帮你一查，查得出来的话，而且 H2不可能有28这个数字的。 Bentuk dan ukuran font KTP berbeda. Saat nomor KTP dimasukkan ke komputer seluler polisi, muncul tulisan orang ini tidak ditemukan. Telinga wanita tersebut tidak terlihat di foto, yang jelas tidak sesuai peraturan. Pria tersebut mengeluarkan foto netizen yang sakit terbaring di ranjang. Polisi kembali menguak bahwa foto wajah tersebut adalah hasil sintesis AI. Dan barulah pria tersebut sadar bahwa ini adalah penipuan. 当你接到视讯电话时，可以要求对方转头，在脸的前面挥挥手等动作。 会发现对方的脸部会出现模糊。 Polisi mengingatkan sindikat penipu sering menggunakan cara ini untuk mengubah wajah dan suara untuk berpura-pura menjadi saudara dan teman korban. Warga disarankan meminta lawan bicaranya untuk melambaikan tangan di depan mereka. Jika wajahnya buram atau tidak simetris, ini adalah hasil sintesis AI.
Konjac Suang, makanan ringan dari Tiongkok ini belakangan sangat populer di kalangan anak SD Taiwan. Berhubung jajanan ini mengandung banyak bumbu dan zat tambahan yang akan menjadi beban hati dan ginjal jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, dan selain itu juga memengaruhi kemampuan belajar anak kecil, telah ada guru yang melarang siswa untuk makan. Jajanan konjac suang dari Tiongkok sangat disukai anak-anak SD baru-baru ini. Seorang guru SD mengunggah postingan di Facebook mengatakan kandungan zat aditif yang tinggi berpengaruh pada kesehatan anak sehingga ia melarang siswa untuk makan jajanan tersebut. Namun dia marah menemukan siswa memakannya di WC atau bahkan langsung ditambahkan ke dalam makan siang. Dari kemasan luar konjac suang tertera banyak bumbu dan zat aditif yang bersifat tinggi natrium dan tinggi lemak dengan sedikit karbonhidrat. Seorang dokter mengatakan jika jajanan ini dikonsumsi dalam jumlah yang banyak akan menjadi beban bagi hati dan ginjal. Selain itu juga memengaruhi daya konsentrasi dan kemampuan belajar anak. Terlebih jika mengandung bahan pemeratis, jajanan ini juga akan memengaruhi pertumbuhan anak. Maka menyarankan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan. Perkembangan perekonomian Tiongkok tidak sesuai dengan yang diharapkan pasca pandemi. Hal ini membuat banyak generasi milenial yang bermigrasi ke negara lain, terutama ke Thailand. Analis berasumsi bahwa kaum muda Tiongkok tidak sama dengan angkatan migrasi Tiongkok sebelumnya yang mengejar kekayaan, tetapi lebih mendambakan kehidupan yang bebas dan bermartabat. Sambil bermain tenis dan mengucurkan keringat, Connie Chen dari Shanghai, Tiongkok mengikuti kelas pelatihan secara rutin. Kegiatan semacam ini merupakan hobi mahal yang tak terjangkau saat ia masih berada di Shanghai. Sejak tiba di Thailand, ia baru bisa mulai menikmati hidup. 疫情的时候，对自由的渴望变得更加的强烈一点，可能你会有一些对未来的一些向往，有一些期盼。 Kini banyak generasi milenial Tiongkok yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000 tidak mampu lagi mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi seperti generasi orang tuanya. Jadi mereka menuju negara lain untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Pasangan muda seperti Connie dan Inon Hui memperoleh visa lewat pendaftaran kursus bahasa dan tiba di Chiang Mai di Thailand Utara untuk memulai hidup baru. 好像人在国内生活节奏确实太快了，所以导致 自己想做的事情，或者说是自己根本没有自己那种自由的那种空间。 Media Reuters menunjukkan di medsos Tiongkok WeChat, imigrasi menjadi kata kunci utama dalam kolom pencarian. Dibandingkan dengan negara lain, prosedur melamar visa ke Thailand oleh warga Tiongkok relatif sederhana. Pakar menunjukkan generasi muda Tiongkok yang terpelajar ini tidak mengejar kekayaan seperti para imigran Tiongkok di masa lalu, namun akan menemukan arah hidup mereka sendiri. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan Sinterklas beralian di jalanan Inggris. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.